Ini podcast bukan artis ya guys. Jangan lupa antar subscribe dan Singkatannya apa? PBA, bukan pemburu berkat, oke? Nama gue Terima Sukmafiki ya. Ini kawan gue, kawan nama gue nih. Gue kenalin, coba. Dari Saputra. Panggil aja. Nanti akunnya apa? Akun apa nih boy? Akun TikTok lu. Akun TikTok gua. Esmambo underscore. Berapa ya? 13 kalau nggak salah. Ini mungkin nih kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Ya akun dulu. Kalau gue di botol kecap, tapi tetap sih gue jangan di komen ya. Kalau akun gue pengikut masih segini. Sorry nih sambil merokok biar enjoy aja gitu. Ngopi dulu. Nanti itu nggak perlu. Lu pernah ngerasain nggak kalau ada teman atau kita lagi ngumpul itunya udah habis-habisan, bukan habis-habisan kayak semacam udah lah, lu kalau mau ngumpul sama kita ya udah ngumpul aja, nggak usah mikirin apa ada uang lah nggak ada uang lah. Itu sih sering di tongkrongan kan, tongkrong tuh banyak kayak rokok, duit, kan sampai kita tuh kan sering futsal guys. Jadi gitu, topik kita ini ke game. Oh iya. Iya, topik kita ke game dulu. Awal mula lu main game gimana sih? Gua awal mula main game tuh gimana ya, kayak seru aja sih, dari Jimbot tuh. Jimbot aja. Anjir cowok, Jimbot cowok. Jimbot main Tetris itu yang masih kayak gini cowok, bukan kayak gini. Bangsat. Sorry 18 plus. Iya. Tapi sensor ya. Ya nanti Sensor ada lagi kalau gini-gininya ada di blur. Ini Kayak muka lu. Ini podcast bukan artis ya guys. Jangan lupa antar subscribe dan Singkatannya apa? PBA, bukan pemburu berkat, oke? Kita takutnya salah tangkap kan. Salam tempel. Tapi pengalaman menarik lu kalau di game tuh gimana ya? Kalau misalnya ada kawan yang lucu atau gimana gitu? Kalau pengalaman gue di game sih nggak ada sama sekali. Cuman apa ya, lu ngerasain kan kalau misalkan ada satu game nih, misalkan temen lagi main game, game apaan tuh? Ya gini, seru lu gini. Tapi respon temen lu itu, game apa sih, game boxer? Ini gue lagi ngobrol sama kawan gue tentang game bang. Game kolosal. Soal zaman dulu. Tapi gue juga nggak terlalu tua sama temen gue, masih lahiran 90-an lah. Ada potongannya lah. Iya. 90 atas lah. Ya emang sih, soalnya gue masih 96. Jadi momen apa titik terendah lu ketika apa atau sesuatu apa yang membuat lu kayak gini gitu kan, misalkan apa fokus di game atau apa gitu, Momen dimana atau lu coba mencari pelampiasan lain atau misalnya hobi lain tapi lu nggak bisa. itu kalau misalkan gue apa ya, kayaknya gue nggak ada hidup gue itu lempeng. Lagian juga gue mau cerita juga kayaknya di hidup gue itu nggak ada yang menarik. Enggak, setiap orang tuh ada kehidupan menarik. Lu jangan paksa gue buat ngungkapin perasaan gue. Nah, kan di sini kita ngobrol, siapa tahu
bisa jadi motivasi buat orang, atau mungkin buat melakukan hal-hal yang positif gitu buat orang. Kan bisa aja ketika kita ada di posisi terendah, seseorang itu bisa melakukan mabuk, judi gitu kan, atau hal-hal yang negatif lainnya, sehingga dia menjerumuskan diri dia sendiri. Simpelnya Jadi sih gini. kita itu bercerita tentang diri kita ya. Mungkin ada sebagian orang yang mungkin bisa menyaring, oh ini yang baik atau yang buruk. Simpelnya sih gini, gue nggak ada waktu buat main dari zamannya gue SD. Ya kembali lagi ke nama akun TikTok gue ya, namanya kan Es Mambo. Dari zamannya gue SD ya, ketika Promo bang. dari zamannya gue SD itu gue udah jualan Es Mambo. Lu bayangin, bocah umur ya bukan, ya mungkin umur 10 atau berapa ya, saya udah SD itu udah jualan es Mambo. Lu tahu kan yang pakai apa ya, termos zaman dulu itu yang masih dijinjing. Jinjing loh. Iya, emang bahasa Teng kali iya, ya. teng. Kalau teng-teng kan kayak orang sombong, paham kan teng-teng. Tanam tenteng bang. Siapa bang? Lucu aja nih bang, lucu tau. Kalau aja ya es mambo. Ya lupa botol kecap juga kosong apa? Oke. Kalau lu biar banyak gue, kan lu udah banyak. Kembali lagi ya ke tema ya, dari zaman gue SD itu udah jualan es Mambo. Jadi nggak ada waktu buat main kesana kesini. Gue juga sebenarnya iri sama bocah-bocah zaman dulu, sama teman-teman gue yang sebaya. Gue iri mereka bisa beli ini beli itu. Ya sebenarnya keluarga gue juga kalau dibilang mampu ya emang keluarga mampu, cuman emang karena didikan orang tua gue, karena nyokap gue kan. Iya, nyokap gue itu yang sampai sekarang gue ingat, dia pernah bilang dulu, lu kalau minta duit segini kita mampu, bakalan kita kasih. Gue kata nyokap gue, tapi gue pengen anak gue itu bisa makan, bisa jalan dengan hasil jerih payahnya sendiri. Lu bayangin, seorang anak kecil masih SD sudah dikasih kalimat seperti itu, apa yang ada di pikiran lu? SD lu. Mungkin kalau gua pribadi, kalau ini ada nih Bang Fawaz Rabi. Bang mau jadi pembicara nggak bang? Kita ngobrol-ngobrol aja bang. Pinnya dong, boleh gabung. Ada passwordnya gitu. Iya, kita pakai. Halo, dari mana nih? Iya, ini cewek apa cowok ya? Oh cowok. Berarti kita manggilnya Abang ya. Cowok kan abang berarti ya. Oh cewek. Ya udah mbak deh. Apa? Oh Ning Fawaz, oke. Dari mana nih? saya panggil Neng aja lah biar simpel. Dari Depok bang. Oh, Anjir. Anjing bang, gue kena prank lu bang. Gila. Gila lu dong. Mantep nih, seru nih. Kenalan dulu bang. Nah, Depok mananya nih? Sawangan. Bagian timur. Deket air ting ting nggak bang? Aduh. Oh Cibinong, ya. Oke. Kayaknya bukan abangnya yang dekat. Ya bang, salam kenal juga nih dari kita bang. Kayaknya bukan abang deh yang dekat sama Ayu Ting Ting. Ayu Ting Tingnya kali yang dekat sama abang aja. Aduh bang, bagi-bagi lah. Canda anak satu masih bisa.
Kesibukannya apa nih bang? Kita dari Tangerang bang, Tangerang kotanya sini. Gimana tuh? Tentuin. Di Kabupaten anjir. Kabupaten, Kita itu anjir. kabupaten. Kabupaten. Mana tuh mana? Pasar Kemis, Pasar Kemis, Pasar Kemis. Pasar Kemis. Oh iya. Oke. Kesibukannya apa nih? Kesibukan saya pertama live streaming di Noise. Terus Terus meskipun memang nggak pernah download saya. iya, kita juga baru main sih bang. Sebenarnya kita udah download dari kemarin-kemarin, cuman kita belum ada waktu doang. Terus kita juga Sibuk lu. belum paham juga. Ya kali abang nih udah pengalaman bagi-bagi apa? Duit lah. Duit. Bercanda saya. Gak apa-apa, saya juga bercanda sih. Tapi saya serius bang. Enggak, saya juga itu. Saya belum tahu juga. Oh. Udah lama. Saya baru tahu kalau ada live streaming kayak gini. Oh, Terus iya. ngajak. Oh ya udah nanti. Ngomongin apa nih? Saya ngomongin aja ya. Iya. Iya, setelah ini abang mau ngomongnya kita kalau ngomong abang suka game nggak? Nge-game gitu. Oke. Iya, Suka ya. game. Kan game ini manusia ini ada 3 varian ya kan, ada yang mungkin sekedar suka, Maksudnya ada yang emang ya kadang-kadang, ada juga yang emang fanatik banget nih. Abang tipenya yang mana nih? Saya paling termasuk suka saya. Sekarang main game apa bang? Sekarang paling itu apa namanya yang bola-bola warna-warna terus tembak merah. Anjir. Itu apa ya namanya? Aduh, yang apaan sih? itu yang bola-bola merah itu yang Juma ya. Juma cok. Gua kira Mobile Legend gitu, PUBG atau Free Fire gitu. Hantu gitu. Emang ada ya game hantu ya? Ada. Ada itu yang kita jalan-jalan tiba-tiba itu aja ada hantu. Oh iya. Ya, itu lebih ke game PC ya. Iya. Gua baru tahu soalnya gua ke game gak terlalu ini sih. Terus selain itu bang kerja apa dia? Saya kerja. Hati-hati nih, untung kita ada yang berempat dong nih, takutnya ntar ada yang minta loker gitu ya kan. Biasanya gitu orang Indonesia tuh bilang kerja ada loker gak bang gitu kan. Ya nggak apa-apa, selagi kita ada info ya kita share, kalau nggak ada ya nggak usah. Saya kerja bang, jadi saya misi kalau misalnya orang Indonesia itu nggak kerja ya sekalipun mereka nganggur di depan rumah ya, saya percaya bahwa mereka ya akhirnya kerja. Ya kayak kerjain orang tua jadi beban itu bekerja. Anjir, kacau lu, orang tua dikerjain. Kocak sih. Artinya pasti Iya. itu memiliki Kegiatan ya, kerjaan itu bang, kerja itu istilah kata itu kegiatan, sesuatu kegiatan yang menghasilkan uang. ini direkam ya bang ya? rekam bang. Direkam bang. Oh direkam bang, biar apa itu? Ya nggak apa-apa kan di noise biar ada kita rekaman kita itu, jadi Ya kita juga lagi ngerintis juga sekalian ya, tanggung lah. Gini bang, ini iya kalau rekaman itu kan otomatis nanti bisa didengar sama semua orang ya. iya. Ayo kita ngobrol yang serius bang. Anjir. Anjay. Gue temanya ngobrol kabut bang. Ya. Itu masih ada yang berlaku, masih ada yang berlaku kan bisa serius. Atau ini nggak main. Ya bisa lebih ada temanya gitu loh, lebih teralur. Oke. Siap bang. Ini kita alurnya sih cuma tentang pengalaman di game doang nih ya. Oh, pengalaman tergila apa nih abang? Sementara sih tema malam ini masalah game aja dulu. Oke. Iya.
sebenarnya gini ya, di banyak game itu game ya, Iya. banyak banget tuh filosofinya, kayak misalnya main Mobile Legend, Iya. ya kan, terus PUBG juga sama ya, saya pemain ML juga, meskipun udah Grandmaster, turun lagi ke udah turun apa ya, nanti akhirnya ke apa yang paling awal namanya apa ya, misalnya Itu sih paling awal tuh. Warrior turun lagi ke Warrior, udah gitu aja ya. Iya Nah, sih. tapi kalau misalnya kita kaji ulang ya, Iya. ternyata setiap game itu memiliki filosofinya sendiri. Iya, benar sih. Iya. PUBG mengajarkan kita untuk terus bekerja sama. Nah, iya. Kekompakan ya. Kita diajarkan untuk saling kompak antar tim. Iya. Dan juga diajar untuk berani, ya kan? Iya. Juga akhirnya tidak bisa menafikan ketika kita mainnya barbar gitu, maju ke depan tembak-tembak. Pada akhirnya, meskipun kita dengan keadaan yang takut maju di depan ya, tapi kita tidak bisa menutup mata loh bahwa orang-orang yang di sana juga main gitu, mereka tahu sama kita. Wow, ada master nih. Iya. Padahal kita juga takut. Iya. Kita juga bingung gitu ya. Iya, iya. Cuma karena kita berani, mereka takut. Iya, benar bang. Berarti Itu juga bisa diterapkan di kehidupan Kehidupan. kita. Berarti ada poin-poin penting gitu ya. Berarti setiap game itu emang yang bener sih, ada bener poin-poin tersendiri buat kehidupan, bisa kita pakai juga. berarti secara tidak langsung kita melatih mental juga bang. Yes, betul. Jika memang kita mau mengkaji ulang ya, Iya. kayak misalnya nih, apa namanya, kita main itu ya, main PUBG ya. Iya. Nah, kita mainnya bareng maju ke depan. Padahal kita takut, kita nggak paham main itu ya, dan kita juga nggak tahu apakah nanti kita akan mati atau menang. Tapi setidaknya dengan keberanian orang-orang itu takut loh. Iya, Nah, benar. mungkin ketika kita hidup di dunia ini ya, ini, ketika kita mampu melawan rasa takut kita, ya kan? Mungkin orang-orang juga akan takut dengan kita. Iya. Setuju sih gua bang, setuju. Karena emang zaman sekarang itu emang benar-benar ya, kalau kita nggak berani ya kita nggak ada perubahan gitu ya kan. Yes. Iya, kalau kita misalnya di zona-zona itu kayak misalkan kita contoh lagi PUBG, kita masih di main di zona tapi kita main ngumpet nggak berani keluar, ya tetap aja kita bisa aja kita kebom dalam rumah ya kan. Betul. Akhirnya apa, mati juga gitu loh. Jadi kita itu mending kita mati ada kontribusi dibanding kita mati ya nggak ada kontribusi sama sekali gitu. Sebenarnya apa Pak? Kesimpulannya sih menurut gua kalau di kehidupan ya, kesimpulannya ya kita harus benar-benar berani ngambil keputusan yang kita ini. Terus kita juga nggak boleh takut sama misalkan kayak omongan orang lain atau apa gitu yang bakal merusak mental kita. Jadi kita men-trigger diri kita sendiri. Kesimpulan gua kayak gitu sih bang. Ini dari game aja bisa gitu ya? Iya, dari game. Makanya kadang gue juga kadang ngamati orang-orang yang mungkin ini hobinya game, ini hobinya banyak kan. Kalau cowok itu menurut gue unik bang. Cowok itu paling unik menurut gue ya. Ada yang hobi burung, bawa kandang burung terus ya kan. Ada hobi mancing, bawa pancingan terus ya kan. Bojoran gitu kan. Ada yang hobi bola bawa bola terus enggak sih, bawa sepatu dia. Sepatu ya. Makanya tapi kadang orang-orang kayak gitu mentalnya lebih kuat di orang-orang yang main game menurut gue sih. Nggak tahu kenapa, karena kadang beberapa maka kadang beberapa gua ngamatin gitu kan sekitaran gua, kayak teman-teman gua, kawan-kawan gua banyak misalkan yang hobinya mancing, ya dia mancing, sekarang dia mancing aja, tapi ketika dia kayak ada sesuatu hal yang bikin dia jatuh gitu kan, kadang dia nggak siap kadang begini ya, kadang ada gini. Tapi ketika kita memang hobi di jiwa game, udah toksik itu udah makanan, udah masuk kuping kiri kuping kanan udah. Kata kasarnya lu sama pengawas lu, sama pimpinan lu udah dikata kasarin anjing lah, maaf lah anjing, babi, bangsat, bajingan, itu udah biasa.
kadang gua gitu loh, makanya kadang yang mungkin yang hobi game tuh kayak nggak ada kehidupan, cuma main di kamar nggak jauh dari charger gitu kan, gitu cuman main sini gitu kan, tapi buat gue seru dibanding dibanding kita kayak hobi mancing. Oke sih, memang hobi mancing ya seru juga, mungkin ada adrenalin juga, kayak dia juga apa pinter ngeracik umpan atau apa gitu kan. Cuman kalau buat mental itu anak-anak game itu menurut gua jauh lebih kuat mentalnya. Iya betul, saya setuju banget. Kalau kita melihat ketika kita terbiasa dengan bahasa yang toksik, jika nanti kita nongkrong secara nyata ya, maka kita akan terbiasa dengan mereka yang ngomongnya itu kasar. Banyak banget orang-orang yang tidak bisa melepaskan kemarahannya. Ya kan? Dan ketika kita dilepaskan, itu bahaya psikis kita ya. Nah di game itu kita bisa melepaskan kesalahan kita hari ini. Bisa hari ini kita menemukan orang yang menjengkelkan. Hari ini kita misalnya pacar kita brengsek gitu ya. Nah akhirnya kita bisa lampiaskan semuanya. Jancok brengsek. Sama siapa marahnya sama orang yang nggak dikenal. Tapi orang-orang juga sudah terbiasa. Oh iya biasa game, mana-mana juga biasa. Jadi akhirnya ketika kita selesai main game, marahnya itu cukup di game. Kita nggak akan terlampiaskan di kehidupan nyata kita. Betul banget sih, Bang. Setuju gue. Betul. Setuju gue juga bang. Makanya kadang gue ya apa ya orang-orang di game ini ya menurut gue yang kalau nongkrong itu bener-bener nggak pernah baper dibanding teman-teman gue yang kawan-kawan gue yang hobi mancing, hobi burung kan. Kalau nongkrong nih kita saling toksik gimana gitu, paling ya kesinggung pulang gitu dibanding anak-anak yang karena kita itu udah terbiasa toksik gitu. Tapi itu apa namanya teman-teman saya juga toksik itu kan racun ya bang ya. Toksik itu racun. Kalau misalnya ada orang yang berkata kasar tapi kita biasa aja, ya itu menurut aku bukan toksik. Artinya mereka itu atau saya itu berada di lingkungan yang tepat, sama itu bang ya. Nah tetapi ketika misalnya ada orang merasa nggak nyaman dengan kita, nah terus kita yang dianggap toksik oleh mereka, jangan-jangan gini bang, saya tuh selalu berpikir kritis ya. Jangan-jangan saya aja yang apa namanya yang masih belum bisa bersosialisasi dengan mereka. Kita tidak bisa menyamakan, kita kayak misalnya apa sih, adaptasi, kita belum beradaptasi dengan orang-orang seperti itu gitu. Bukankah ketika kita berpijak maksudnya kita berpijak ke suatu daerah atau ke suatu lingkungan, kita harus menjunjung itu. Kita harus berbaur dengan mereka. Jadi kita harus melihat kultur budaya seperti apa. Nah kan orang-orang yang tulus itu adalah orang-orang yang bisa menyesuaikan dalam arti bukan berarti kita menghilangkan prinsip kita ya. Kita tetap berbaur dengan mereka, tapi tetap pendirian kita seperti ini gitu. Gue setuju bang, setuju banget gue. Kadang gue juga kayak gitu sih, ada misalkan lingkungan kayak temen gue nih, misalkan kayak ada sesuatu ya, kayak misalkan temen kampus gue nih misalkan dia tahu bikin kritis terus tentang apalah dia kayak gitu kan, apa agama atau apa gitu kan, sekarang tuh banyak kan. Gue juga kadang menyesuaikan, kayak karena gue nggak bisa loh toksik gue di lingkungan seperti ini, tapi makanya gue kadang men-trigger diri gue nggak ngamatin gitu. Gue gitu sih bang, gue setuju banget sih. Jadi kembali lagi ke diri kita masing-masing, harus lihat. Jadi kita nggak bisa menyamakan semua toksik itu emang. Kita ada lingkungan toksik ya, mungkin hal-hal terbiasa yang kita dengar gitu kan. Kita nggak bisa menyamakan semua orang sama kayak kita sih sebenarnya gitu. Karena apa ya bang ya, saya juga itu ya kadang melihat orang-orang yang mereka itu menjadi toksik bagi orang lain, dan mereka menyadarinya dengan alasan bahwa aku tuh emang kayak gini, kalau kamu nggak suka ya udah sana, kamu nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu ya. Kita hidup di dunia ini ya, kita juga harus bisa mengerti perasaan orang lain. Kamu mau pengen dimengerti oleh mereka, ya seharusnya kita juga harus bisa mengerti dengan mereka, dengan mereka juga.
namanya juga. Nah, jadi artinya ketika kita hidup ya, kita harus bisa melampaui ego kita. Kita harus bisa menahan ego kita. Kalau misalnya kita egois, ya kemanapun ya kita akan dibenci oleh mereka. Bener. Sedangkan kita pun pasti membutuhkan mereka. Iya, namanya manusia kan. Hablum minanas, hubungan kita sama manusia itu harus benar-benar baik kan. Yes, iya. Bahkan saya pernah baca ya bahwa ibadah kita terhadap Tuhan Iya, bukan sholatmu, iya, bukan seberapa banyak kau pergi ke gereja, no, tapi seberapa baik hubungan kamu terhadap manusia. Apakah kamu sudah berbuat baik dengan mereka? Apakah kamu sudah tidak melukai hatinya dan lain sebagainya? Engkau dan aku, kata Tuhan ya, itu sangat mudah. Iya. Kamu tinggal berdoa saja kepadaku, aku sudah mendengarkan. Tapi apakah kamu mampu bisa mendengarkan hati samamu? Apakah kamu sudah melukai mereka? Itu yang lebih penting. iya. Ketika kau berdosa dengan kata Tuhan ya, kau bisa bertobat. Tapi ketika kau melukai hati samamu, apakah mereka bisa memaafkanmu? Ya kan? Iya bang, setuju, gue setuju itu sih, setuju. Makanya kadang ya ada beberapa memang player yang emang gamers gitu, kadang dia bener ya egois yang tadi kayak lu. Kadang ada beberapa orang yang egois yang lu nggak suka kayak gue ya udah gitu. Makanya kadang gue nggak setuju sama orang-orang seperti itu. Makanya kadang mindset kayak gitu tuh kayak gimana ya, mesti harus kita rubah gitu. Makanya kadang generasi sekarang ini yang gue liatin ya, kayak misalnya generasi sekarang nih banyak yang mindsetnya hancur ya, karena ada beberapa game juga ada yang bawa hal positif sama hal negatif juga, yang hal mungkin bang menurut gue sih ada gitu. Iya, tapi kadang balik lagi sama diri kita sendiri sih bang. Tapi gue setuju sih sama omongan lu yang tadi, gue yes banget dah pokoknya. Tapi lu pernah nggak ngalamin hal tergila gitu, misalkan buat game pengalaman gitu? Gila ya? Nggak ada sih, cuma saya suka bertingkah konyol kalau di game ya. Misalnya saya ngajak teman-teman kayak main PUBG ya. Iya. Ayo kita bareng-bareng naik mobil, saya nyetir tuh. Saya cepurin tuh ke laut, saya kabur. Atau misalnya kita lagi perang nih, ada musuh, saya sengaja lompat biar musuhnya tahu lompat gitu. Padahal kita lagi bareng-bareng lompat. Nah, saya mobil, saya kabur. Tapi gua kalau di game PUBG itu paling ada temen gue yang benar-benar ini apa, ngejerumusin bang. Kayak misalkan kita dalam rumah, tahu-tahu kita dibom, kan goblok atau gua kesel banget. Emang bisa ya ngebom teman sendiri? Bisa ada bakar kayak gitu. Lu belum pernah main PUBG ya? Belum, gua pusing bang kalau main PUBG. Tapi kan sekarang kalau misalnya kita bom teman sendiri ya, Iya. itu kan kita bisa keluar dari game itu, maksudnya laporin langsung keluar otomatis. Oh emang sekarang bisa gitu bang? Soalnya gue udah lama gak main PUBG soalnya. Itu game yang paling saya suka ya PUBG. Gue tuh PUBG, cuman karena PUBG pusing gua bang, jadi beban. Berarti ML ya? Dari Mobile Legend gue main PUBG apa DOT ya, DOT tuh gue main ML juga. sih nggak suka. ML ini gak suka. ML nggak suka Pak. ML ini gak suka. Kenapa yang bikin lu nggak suka bang? Dosa ML, ML, demikian. Oh enggak gini. ML itu kenapa? Saya juga pemain ML ya. Iya. Jagoan saya Let's Play. Nah, tapi saya memaksakan diri untuk menginstal aplikasi game itu karena pertama ML itu tuh bisa lama banget. Iya. Itu juga nggak bisa mengatur jalannya permainan ML ya. Ketika mati hidup lagi. Iya. Jadi artinya kita tuh akan game itu kan menikmati ya. Iya. Tapi kadang-kadang saya tuh nggak menikmati ketika saya tuh diatur oleh waktunya, diatur oleh game tersebut. Apalagi ketika teman-temannya itu blow on semua ya, itu anjir malah dan tinggi saya naik ya kan. Oh, punya penyakit darah tinggi. Saya lebih memilih PUBG karena ketika saya main PUBG itu, ketika saya udah bosan gitu ya, udah saya barbar aja ke depan, tembak-tembakin musuh,
Iya. Ayo bunuh saya. Ketika dibunuh kan seperti udah selesai. Oh, iya, iya. Udah, Iya sih. udah nggak main game lagi. Jadi kita bisa selesai sesuka hati ya kalau PUBG ya. Tapi Iya kalau sih. ML kadang bisa setengah jam, 40 menit. Paling orang-orang yang blow on loh di timnya tuh ya. Yes. Udah blow on, komen lagi GG lu semua, anjir lu yang GG. Kayak justru gua itu yang paling gua suka di Mobile Legends tuh kayak gitu bang. Tapi klarifikasi ya, nggak pro ke ML ataupun pro ke Iya. PUBG ya. Takutnya kan pendengar kita atau ya Gua kadang kita ya kan salah paham. Temen ML, pindah lu semuanya ke PUBG. Kayak gue lagi klarifikasi, lu panas-panasin aja. Oke sih bang. Tapi gue yang bikin gue beralih ke Mobile Legends tuh dari PUBG gini bang. Kayak apa ya? Kita tuh ngelatih kesabarannya, tingkat kesabaran kita bang, menghadapi orang-orang yang egois kayak gitu. Itu asli. Sumpah. Maka mental tuh cepet. Ini bang, apa namanya? Mental tuh cepet naik itu di Mobile Legends bang. Iya, sabar banget. Iya. Ya Allah, di atas ngapain lu? Ke bawah. Makanya lu Tempatnya. Makanya lu kalau mau Mobile Legends itu dosa lu cepet cabut bang, karena kita astagfirullah kayaknya tim astagfirullah. Itu bagian inget anjir. Bagian inget anjir. Udah semua mulutnya kebun binatang semua keluar itu. Itu sih gua kayak dengan gua Mobile Legends deket sama Tuhan, makanya gua istighfar mulu, astagfirullah tim gitu. Tapi kalau main solo rank bang, aduh. Tapi kan kita tergantung selera masing-masing kan ya, kita itu nggak bisa Maksain. Cuman gue juga punya pengalaman gila gue sih di saat main game itu. Apaan Awal main game gue kayak pernah gue ke mall ini nih main dingdong atau apa itu ya. Oh iya, permainan zaman dulu. Iya, zaman dulu nih kolosal nih bang. Maka kayak gue nggak ganti-gantian pakai sandal kan. Gue kalau misalkan dulu dari kampung gue nih ke mall ini lumayan lah jaraknya lah, kita bisa jalan kaki gitu ya. Terus di samping itu kayak kita itu ganti-gantian buat tukeran sandal doang lu bang buat main game. Gila kata gue. Nggak, itu hal mungkin terkonyol gue di saat gue menggila-gila game gitu. Ya, terus apa ya? Kalau saya lihat bang ya, biasanya tuh teman-teman kita yang main gamenya itu pinter-pinter, Iya. itu ternyata mereka tuh cerdas-cerdas bang. Iya. Itu teman-teman ya yang main gamenya itu pinter, itu cerdas di kehidupan nyata juga mereka cerdas. Cerdas emang Mereka ya. pandai pandai mensiasati strategi kita misalnya bisnis gitu ya. Bisnis ya. Itu paham manajemennya, dia juga punya ilmu manajemen. Iya. Orang yang pandai main game berarti dia juga pandai untuk manajemen, itu manajemen bisnis atau manajemen hidupnya dia. Iya. Yang penting ketika ibu udah teriak, Noce Mayo. Gue gokil sih emang, bener-bener sih emang ya sih, banyak sih temen gue juga di game kayak kita ngelihatnya dia kayak main game doang gitu kan, taunya dia ada bisa buka toko online shop atau apa gitu. Kata gue kira liatnya di game doang gitu, Yang penting taunya yang keremot sama game yang penting. iya. Jangan sampai kita itu yang disetir oleh game itu. Iya, kita harus bisa men-trigger diri Iya. sendiri. Hidup di dunia nyata loh, kita Iya. banyak kesibukan yang harus kita kerjakan. Iya, benar. Setuju sih bang. Kecuali kalau main game kayak pindah bersaudara gitu ya, bersaudara apa? Pindah bersaudara. Jarak tapi pindah berduit, tapi nggak masalah, itu memang pekerjaan. Emang pekerjaan mereka itu. Yang Jadi main game itu dibayar cuma untuk kesukaan saja. Ya kita harus bisa melihat, saya main game itu untuk melihat menghilangkan body, bukan sebagai aktivitas wajib saya. Nah, saya harus menyadari itu agar nanti kesibukan saya pun atau kewajiban saya itu nggak terbengkalai oleh game ini. iya betul. Nih ada yang baru nih bang. Ayo Bang Sirot Judin. Oke bang.
Selamat bergabung ya. Selamat bergabung bang. Nih kita lagi ngobrol-ngobrol tentang game bang. Temanya malam ini game. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, ada Apa nih bang? tentang game bang. Oh iya. Ini abang kenalan dulu dong, dari mana nih? Saya dari Tasik. Tasik mana nih? Tasik Malaya. Ya. Di Ciwaas. Sibukannya apa nih bang? Hah? Sibukannya? Sekarang lagi ini ngerjain baju bikin baju koko ya. Nah, Online shop apa gimana ini? Dagang apa gimana bang? lu oh, bang Fawaz, aduh bang Fawaz coba nih. Udah kirain kabur bang Fawaz. Tapi kan Sirojudin, Iya, Sirojudin Tasik nanti di mana? aja Sunda nih enak nih. Ciwaas. Taman Sari. Oh, Muhun. Iya, emang kenal, pernah ke dia. Oh, tapi teh biasa ulin begitu. Di mana? Di Ciputat. Oh, di Ciputat. Aku tuh. Sanes di dalam. Ini ketemu nih. Ketemu Seru nih ketemu. Ayam meureun. Ayam meureun janda bolong mah. Gitu mah. Jadi Bang Sirojudin main game apaan? Temanya soalnya game. Sama karena sama guys TML. asik kita anak ML nih bang Fawaz belum ketemu nih anak PUBG nih. Oh, ini ngapain ini? Kerahkan PUBG-mu. empor keluarin empor. Bang Sirojudin ini online shop apa gimana? Apa cuma ngisi waktu luang aja? Wah kayaknya sibuk. Lagi sibuk bikin baju dia bang. Iya. Terus juga nggak bisa bahasa Indonesia, harus bahasa Sunda. Oh iya, udah. Coba bang Fawaz dulu. Bang, Sirojudin, anjir teh. Karena aku sensor dulu ya bang. Oke. oke siap. Kalau gua Sundanya Sunda kasar sih bang. Gua nggak bisa Kasar, nggak Bang. bisa halus gua. Oh, mana teh Sundanya mana? Sunda Tangerang Makassar bang. Oh, mohon sih. Nyamal. Terus aing sia gitu kan kalau Tasik tuh kasar kalau bang. Ntar dikirain kita ngajak ribut lagi kalau bilang aing sih. Saya Betawi bahasanya, bukan jalan Sunda. Tapi Ini kok botol-botol nggak ada podcastnya, nggak ada episode sih. justru gue lagi bingung bang. Ini tadi gue bikin episode 1. Ini ngobrol tentang game. Ini gue udah download nih karya, tapi kok kayak gini kata gue. Mulai gue bingung. Udah bikin. Udah bikin gue. Bikin podcastnya, masukin langsung di Noise atau di Anchor. Gue di Anchor dulu tadi. Terus pas gue kok nggak bisa ini ya. Gue nggak bisa nge-lab. Gue langsung ke lab aja, bikin room. Taunya beda kata gue. Mungkin nanti yang hasil podcast kita ini gue masukin ke karya ini kali. Aku masuk podcast. Dan pendengar baru, selamat malam. Siapa dulu? Terus lah. Mbak Yesi. Ini Desi Mitanggra ini.
kayak gitu sih bang. Memang bang, jadi ketika kita jadi manusia ya kita harus bisa melampaui semuanya. Iya. Makanya biasanya untuk orang-orang yang bisa melampaui atau ketika bicara dengan siapapun itu nyambung, pertama kita harus belajar apapun itu. Iya. Misalnya game, oke mungkin kamu nggak suka dengan game, Ya. cuman engkau ingin menghakimi orang-orang yang suka main game, coba kamu main game dulu, bagaimana rasanya, Iya. dengan apa filosofi yang bisa kamu dapat. Iya. Nah setelah kamu tahu, maka ketika kamu ngobrol sama orang game, kamu tuh bisa paham, oh iya, game itu enak loh, ada filosofinya loh, oh ada manfaatnya loh. Jadi akhirnya tuh kita nggak kaku gitu, Iya. nggak jadi batu lah akhirnya. Ini kata gua ya, makanya noise ini langkah awal menurut gue sih, langkah awal. Makanya kata gua ya gua judulnya gua obrolan gabut sama kawan, ya gua coba nih gua sama kawan gua gitu, kita ngobrol-ngobrol dulu gitu, siapa tahu ketemu orang yang enak atau gitu ya. Dianggap aja noise kita ini bayi yang lagi belajar merangkak, nanti belajar berdiri, nanti belajar jalan. Jadi sekedar kita sharing gitu, kayak mungkin abang punya pengalaman atau punya masukan, ya kita terima poin-poin penting itu. Masukan saya bang, wahai kau berhenti main PUBG. Oh jangan bang. Itu kayaknya susah diterima dah bang. Iya, gua menolak otak gua bang, asli. Kalau soal Jangan game, kau main hotel, pindah ke PUBG. mending berhenti ngerokok daripada mending main game. Berhenti ngerokok masih bisa sih. Iya, masih bisa ngepet. Udah, sama aja. Ya kalau main game tuh kayak asli kita udah mumet. Terus malam-malam itu ya kan, kita itu enggak, gue itu tipe kalau orang yang misalkan chattingan sama cewek atau apa, gue nggak suka chattingan secara terus menerus bang. Jadi kayak misalnya gue mending main game gitu karena jenuh gitu. Salah satu tandanya laki-laki yang berkualitas itu mereka yang sangat sedikit untuk chattingan. Maksudnya waktunya itu nggak hanya dihabiskan oleh chattingan saja ya. Iya. Karena abang sendiri juga tidak bisa menutup mata banyak teman-teman abang yang ketika main pun dia sangat takut terhadap si ceweknya itu. Iya benar. Harus laku sabar, harus memberikan perhatian. Dan menurut saya kita energi itu habis oleh mereka. Iya. Ya kan? Nguras energi banget ya. Energi itu kita habis sama cewek. Kapan mungkin setiap hari harus kasih perhatian. Kata gue kadang hal-hal konyol kata gue ya, kayak misalnya gue kadang bingung juga nggak habis pikir sama, mungkin ada cowok-cowok yang mungkin ada beberapa mungkin, beberapa nggak semuanya, beberapa yang mungkin takut banget gitu sama ceweknya atau apa, padahal kan kita secara logika atau misalkan kayak secara dalam satu hubungan, game itu nggak ngerusak hubungan loh, malah lebih bagus menurut gue sih. Cowok yang main game itu lebih bagus dibanding cowok yang emang nggak main game. Tahu sendiri pelampiasannya kemana-mana. Iya, kan? kalau nggak main game tuh pelampiasan, gabut sama cewek lain, bisa kan? Iya, ntar gabut gue pengen ngeplay Jajan atau apa kan banyak. Apalagi kalau ada aplikasi hijau bang, aduh. Apa tuh aplikasi hijau? Sebutin dong. Pengguna sekitar ya, aduh. Bang, bahaya. Ini nggak usah di blur ini suaranya nih. Pas ngomong micet tuh. Nggak masalah bang. Iya. Betul harga ya. Karena kita masih berbicara lain politik ya, Iya. atau kita ada hubungan kita terhadap pemerintahan, itu masih aman-aman aja ya kayaknya. Iya sih, emang sekarang undang-undang tuh lebih apa sih menurut gua? Lebih negatif atau apa sih sebenarnya? Kalau apa? Enggak, perhalusnya sensitif lah, lebih sensitif lah. Iya, lebih sensitif lah. Karena kita nggak bisa mengatur ya. Iya. Nggak mengatur keputusan kita. Ya kita bisa terjebak. Iya. Kita bisa kena undang-undang UMD. Iya. Tapi ketika kita ngomong pemerintah, nanti kita bisa paham alurnya nih, mana yang perlu kita omongin, mana yang enggak. Ya kita akan aman-aman aja. Iya. Itu juga bang. Kata gua, ya obrolan yang cara aman ya udah kita ngobrol game aja. Berarti udah tahu
harga aplikasi di WeChat. Pengguna sekitar Depok biasanya bagus-bagus loh. Mentok itu paling murah 150. Anjay. Itu udah Paling plus. mahal itu 800-an bang di sini. Wah banyak. Bang, bisa terima kasih ini saya sudah mau tidur bang. Gua iya sama gua juga nih, besok udah nugas lagi. Oh thank you banget bang ya. Kerja. Iya Siapa bang? saya gua bang botol aja udah, tapi nama gua mah Kiki. Enggak, saya nggak nanya nama. Saya nama kerja apa? Oh kerja apa? Oh berarti gua budak bang, sorry. Gua kerja di pabrik bang. Oh, Oh pabrik ya, yang iya. kuli kontrak. Oh, ya sama bang, sama. Itu juga dikontak di sini. Iya. Kontrak apa kontrakan? Punya kontrak. Kalau yang punya kontrakan tuh udah tinggal uncang-uncang doang. Saya bang punya kontrakan, saya kontrak. Oh. Udah bang, thank you ya. Oh thank you banget, makasih banyak. Nggak kelihatan. Satunya namanya siapa bang? Oh saya Iya, panggil Erik aja. Erik. Iya. Oh, oke. Nggak gitu konsepnya, Nyai. Oke, salam kenal ya bang. Oke, Ini, Bang. Erik makasih banyak. Oke, iya bang. Bang Fawaz, aduh, thank you banget. Oke, udah bang, gua tutup dulu ya bang. Oke, thank you Ya, banget siap, sekali siap. lagi, thank you banget dah. Ya, untuk para pendengar terima kasih ya. Ya bang, Assalamualaikum. assalamualaikum.